meningkat acara selanjutnya yakni adalah penceramah atau mau'izatun hasanah yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Ki Haji Zabidi Maimun Asik serta sekaligus doa dan penutup. Kami selaku pembawa acara serta segenap panitia dari perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, bila ada sesuatu yang kekurangan baik dari segi jamuan maupun tempat, mohon ibu-ibu serta bapak-bapak dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami selaku MC mohon undur diri. Bila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari kami berdua, dan bila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihinya wassallallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang pulang duluan, kita doain suaminya kawin lagi. Amin Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Indal Karim, Abah semangat, mudah-mudahan sehat selalu. Ketua dan segenap pengurus masjid, para alim ulama, para kiai, asatidz wal asatidzah, jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah rasulillah. Salatullah angkat tangannya, ya Allah ya Rabbi, minta uang 1 peti buat makan anak istri, sisanya buat pergi haji. Salatullah ala toha rasul. Salatullah Allah ala yasin. Angkat tangannya, ya Allah ya Rabbi, minta uang 1 buat makan anak istri, sisanya buat beli mercy. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah Allah ala yasin. Ya Allah ya Rabbi, minta uang 1 buat makan anak istri, sisanya buat Kawin lah. bekal ngaji ohon. Hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal Rasul kita lahir. Hari Senin pula tanggal 12 bulan Rabiul Awal Rasul kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Hari Senin tanggal 12 meninggalkan alam dunia. 3 peristiwa tadi hanya terjadi pada Rasulullah Muhammad. Lahir sama, hari sama, bulan sama. Hijrah hari, tanggal, bulan sama. Meninggal hari, tanggal, bulan. Ada nggak orang sini kayak Rasul? Orang sini mah paling lahir Minggu mati Kemis. Syukur kalau lagi ngaji, amin. Ada yang mati lagi manci. Begitu marobuka nanya, marobuka jawabannya boncel. Jamaah yang dimuliakan,
Tiga peristiwa tadi tidak terjadi pada nabi-nabi dan rasul selain Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perkara lahir tidak jauh dari seorang ibu. Ini ibu-ibu yang hadir di sini, alhamdulillah yang tukang melahirkan. Makanya satu waktu sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasul, siapakah orang yang aku muliakan di alam dunia ini? Jawabannya, ummuk, ibumu. Yang kedua, siapa Rasul? Ummuk, ibumu. Yang ketiga, siapa Rasul? Ummuk, ibumu. Selanjutnya siapa Rasul? Baru abuk, bapakmu. Jadi ibu tiga, bapak satu, ibu bapak tiga. Alhamdulillah. Ibu wanita mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Udah berapa tuh? 13. Perempuan jangankan hamil tua, baru ngidam aja kadang-kadang bawaan orok aneh-aneh. Tetangga kita ibu-ibu ngidam, pengen ngerawat jenggot RP coba. Ada lagi ibu-ibu kalau lagi ngidam kan pengen makannya yang asam-asam, betul. Kata istrinya apa? Cariin dong kotoran kucing, pepesin. Suaminya kan sayang, dicariin pepes pak, dipepesin sama suaminya. Mah makan, cobain dulu sama papa. 7 bulan hamil. Masya Allah. Dari belakang kayak bebek, dari depan kayak bawa drum band. Tidur tengkurap mengap, telentang takut meledak, tidur miring takut kalah bayi peang. Masya Allah, betul. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Siti Aminah melahirkan. Syekh Ibnu Ruslan beliau katakan, "Fatfahu qada'alatan qauman idza jalasu 'indal wiladati sibyata bi muhtatan." Rasulullah lahir di atas ginjal, terbuka dengan sendirinya. Bayi Nabi kita seperti sujud ke kiblat tanpa ada percikan darah sedikit pun. Maksudnya apa? Ini jawaban Islam. Ketika Rasulullah lahir ada 3 kerajaan di dunia yang gagah, yang hebat, yang besar. Di barat ada Romawi, di selatan ada Bizantium, di utara ada Parsi. Ibu tahu Romawi? Rajanya namanya Herokulus, dipanggilnya Hercules. Bininya hamil tua, bayinya gede, susah lewat itu. Akhirnya dibongkar oleh dokter dari Yunani. Begitu lahir diberi anak Julius. Karena dibongkar dari perutnya maka dinamai Caesar. Jadi Julius Caesar. Ini jawaban Allah supaya Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tidak akan kalah agama oleh agama manapun. Biarkan Julius Caesar lahir di Caesar, Nabi kita lahir dengan sendirinya di atas ginjal, bolong tanpa dibantu oleh siapapun. Tapi sejarah mengatakan rohnya Siti Asia dan Siti Maryam. Alhamdulillah. Di Aleppo, Syria sekarang ada gereja besar namanya Al-Qisra. Gereja di depannya ada Manaroh. Manaroh itu seperti kubah, di atasnya ada api. Api itu ratusan tahun gak pernah mati. Begitu Rasul lahir, api tiba-tiba mati dan kemudian jatuh bara apinya ke bawah. Pendeta-pendeta di sana mereka ngomong, oh, Muhammad sudah diutus oleh Allah. Nabi kita sudah dilahirkan ke alam dunia. Mereka paham dengan kelahiran Nabi kita. Mereka tahu dengan Nabi kita. Dasar mereka gengsi tidak mau mengakui Nabi kita.
Mudah-mudahan yang di akhir di sini insya Allah orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah. Amin. Ya Rabbal. Saya dikasih waktu 12 menit sama Mas Ranjar, langsung doa. Khawatir kebulinya basi. Jamaah yang dimuliakan, ketika Rasulullah lahir, beliau punya pembantu namanya Ummi Aiman. Kebetulan beliau berteman dengan hamba sahayanya Abu Lahab namanya Suaibah. Begitu lahir Siti Aminah, dibilangin sama Suaibah, bah, Siti Aminah sudah melahirkan. Itu Suaibah buru-buru bilang sama tuannya, Tuan Abu Lahab. Saat itu Abu Lahab dan teman-teman kafir Quraisy lagi kongkok-kongkok, lagi pada ngopi. Woi, ngopi. Begitu dibilangin sama Suaibah, Tuhan Abu Lahab, Siti Aminah sudah melahirkan bayi laki-laki sehat. Itu Abu Lahab langsung dia ngomong, mahallul qiyam, berdiri kalian. Maka berdirilah mereka. Bahkan Abu Lahab naik ke Jabal Qubais. Dia ngumumin, wahai seluruh penduduk masyarakat Mekah, ponakan saya lahir, Siti Aminah sudah melahirkan anaknya laki-laki. Saya gembira dengan kelahirannya, dengan kegembiraannya saya potong 100 ekor unta yang akan aku bagikan ke seluruh masyarakat Mekah. Suaibah ta'al, hamba sahayanya mulai sekarang aku merdekakan engkau. Bukan lagi menjadi hamba sahayaku, silahkan susuin bayinya Aminah. Jadi Nabi kita punya ibu 3. Ibu aslinya Siti Aminah, ibu sepususon namanya Suaibatul Aslamiyah, dan Halimatul Sa'diyah. Abdullah Abbas, seorang putra Sayyidina Abbas, dalam Sahih Bukhari beliau meriwayatkan, Abu Lahab konstitusinya Allah, dia masuk neraka karena tidak mau beriman kepada Allah. Tapi di neraka setiap hari Senin keluar air dari jari-jarinya. Dia minum, dikasih dispensasi siksa oleh Allah karena wasilah. Dia gembira ketika lahirnya Siti Aminah. Dia gembira ketika lahir Nabi kita. Dia korbankan, dia sumbangkan 100 ekor unta. Dia merdekakan hamba sahayanya, keluar air dari tangan, dari jari-jarinya. Insya Allah yang hadir di sini, yang sudah berkorban untuk maulid, yang sudah berinfak bersedekah, jangankan dari jari-jarinya, ubun-ubunnya keluar air nanti di sana. Insya Allah. Itulah gembiranya kita hadirnya Rasulullah SAW. Makanya Allah amanahkan dalam surah Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, dengan rahmatnya Allah, dengan keutamanya Allah, Allah mengutus nabinya ke alam dunia, Allah mengutus rasulnya ke alam dunia. Fadzalika, oleh karenanya, falyafrahu, kalian bergembira, falyafrahu, kalian bersukaria. Dengan apa? Sukarianya huwa mimma yajma'un, lebih bagus sukaria kalian, lebih bagus gembiranya kalian daripada harta yang kalian miliki, daripada harta yang kalian kumpulkan. Kata lain, mempeng ketemu bulan maulid, yang punya mobil cuar buat maulid, yang punya motor belum lunas. Ini gak ada lagi ya. Kenapa? Karena kita disuruh falyafrahu, bergembira kalian, disuruh bersukaria kalian. Makanya mestinya, mohon maaf, masjid musola kalau bulan maulid harus dihiasi dengan makanan-makanan kesenangan Rasulullah. Rasul senang banget kalau makan kebuli. Kebulinya ada 2, ada kebuli asli, ada kebuli bencong. Kalau asli dagingnya kambing, kalau bencong kebo, ayam. Malam ini asli atau bencong? Kegembiraan kita kenapa? Mumpung ketemu bulan maulid. Sebab belum tentu yang di depan saya ini ketemu bulan maulid tahun depan, belum tentu. Betul?
Kalau saya masih ketemu insya Allah. Tema kita suri tauladani Rasulullah. Siapa lagi yang kita buat contoh di alam dunia? Sementara negara kita sudah dekadensi moral seperti ini, saling caci, saling maki, saling bohong, saling membohongi, saling tipu, saling menipu, betul. Siapa yang kita buat contoh kalau tidak kembali ke baginda Rasulullah Muhammad SAW? Rasulullah dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Rasul tegas dalam hukum, tidak pernah keras dalam hukum. Patut kita contoh. Rasul nasihati orang seakan-akan orang itu tidak pernah dinasihati. Rasul ngomelin orang seakan-akan orang itu tidak terasa diomelin oleh Rasulullah. Contoh, Bu, Rasul ngelewat ke masjid, mendapati sahabat lagi ngurungin burung. Ditanya sama Rasul, emang senang sama binatang burung? Senang Rasul. Kalau senang, tolong bikinin kandangnya sejauh mana dia terbang. Paham gak maksudnya? Tolong bikinkan kandangnya sejauh mana dia terbang. Berarti kata lain, lepas. Di depan Rasulullah lewat, itu sahabat masih ngurusin burung aja. Kata Rasul, emang senang banget? Senang Rasul. Kalau senang, itu burung betina apa jantan? Jangan Rasul, cari betina biar dia berdua. Itulah Rasulullah. Satu waktu Rasulullah SAW pulang malam, ngetok rumah, assalamualaikum, tok tok tok. Siti Aisyah tidur, kenapa malam? Kedua kali beliau ngetok tok tok tok, assalamualaikum, nggak nyaut Siti Aisyah karena tidur. Tiga kali tok tok tok, assalamualaikum dengan volume intonasi yang sama, nggak nyaut juga tuh istrinya Siti Aisyah. Kenapa? Karena lagi tidur. Rasulullah melebarkan sorbannya di depan rumahnya. Beliau tidur sampai pagi, subhanallah. Menjelang subuh Siti Aisyah buka pintu, mendapati suaminya di depan pintu. Ya Allah, ya Rasulullah, kakandaku tercinta, kenapa tidur di depan pintu? Apa kata Rasulullah? Mohon maaf sayangku, tadi malam habis rapat dengan sahabat, pulangnya kemalaman, nggak jadi masalah. Kita masuk sayang, Masya Allah. Itu Rasulullah. Saya tanya suami ibu pernah pulang malam nggak? Ngetok rumah, tok. Itu ibu tidur. Kedua kali yakin ketokannya beda dengan yang pertama. Tok, mereka. Yang ketiga bahkan bukan pakai tangan, pakai kaki dulu. Kapan kita bisa mencontoh Rasulullah betul? Ketika Rasulullah disuruh Allah menikahi putrinya Raja Mesir namanya Maria Kiptiah. Itu Maria Kiptiah itu cantiknya hampir sama dengan Siti Aisyah. Ketika itu pula Aisyah memprovokasi istri-istri yang lain. Kata Aisyah, kita demo di sama Rasul. Kenapa? Karena beliau mau nikah lagi. Yang bener demo hanya. Bagaimana demonya? Diam, istrinya Rasulullah semua. Rasul senyum, sayang sini sayang. Kemarin malam Abi dapat wahyu dari Allah suruh nikahi Maria Kiptiah, putri Raja Mesir, supaya dia masuk Islam, dan seluruh rakyat Mesir supaya masuk Islam karena dapat wahyu dari Allah. Oh, ternyata mereka paham. Kenapa mereka demo? Karena tidak paham. Makanya pahami dulu, baru kita aspirasi, kita sampaikan pendapat, kita sampaikan dengan apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sekarang demonstrasi, Masya Allah, 11 stasiun busway habis dibakar. APBD keluar 59 miliar ngurusin busway, ngurusin stasiun. Duit siapa itu? Dari siapa? Dihancurin sama Masya Allah. Betul? Padahal tuh 56 miliar kira-kira, yang 6 miliar kasihin ke Masjid Al-Hashimiyah biar bikin menara di depan, kemudian yayasan pendidikan di depan.
yang 50 miliar bagi 2 ame abi semanan sama saya. Amin boh. Manfaatnya coba. Alhamdulillah. Subhanallah. Kapan kita merujuk Rasulullah? Satu waktu Siti Aisyah, ya Allah, rumah tangga dengan Rasulullah kapan diomelin suami? Selama rumah tangga sama Rasulullah belum pernah diomelin suami. Sampai istrinya kangen bagaimana, seperti apa diomel suami. Akhirnya Aisyah pengen diomelin suami, dia bikin teh buat Rasul, dibudeknya pakai garam. Dia campur banget, disodorin sama Rasul. Diminum sama Rasul, habis. Kata Aisyah, tadi kan garam. Umi tanah gak diomelin. Apa kata Rasul? Umi, iya bi, biasanya beli gula di warung yang mana? Di depan. Lain kali kalau beli gula warung belakang, karena warung depan gulanya asin banget nih. Kira-kira suami ibu sudah seperti itu? Rasul bergaul, Rasul bersahabat, tidak ada klasifikasi. Bahkan Rasul lebih senang bergaul dengan orang fakir, dengan orang miskin. Dengerin, miskin. Tahu kan miskin? Kalau rumahnya dibuka pintunya bunyinya melarat tuh di sini. Kalau orang kaya beda bunyinya goblok. Itu Rasulullah. Makanya selepas asar kenapa tidak ada ba'diyah? Beliau selalu keliling kampung. Apa yang punya di rumah beliau bagiin tuh sama orang-orang fakir. Walaupun punya 3-60 rumah, bagiin satu-satu. Masya Allah, itu Rasulullah. Bahkan senang beliau bergaul dengan anak-anak yatim. Makanya mulai sekarang kita bagi tugas pengurus Al-Hashimiyah, santuni anak-anak yatim. Mamahnya giliran saya. Insya Allah yang dimulai dari itu Rasulullah. Terakhir saya sampaikan, Rasul punya teman akrab, tapi orang miskin, namanya Nu'man. Nu'man ini orangnya humoris. Jadi Rasul kalau jumpa dengan Nu'man selalu senyum, selalu gembira, bahkan selalu tertawa Rasulullah. Kenapa? Karena Nu'man pelawak, suka humor. Satu waktu Nu'man istrinya ngidam, nggak seberapa ngidamnya, pengen buah kurma walaupun tinggal di Arab. Kalau nggak punya kurma ya nggak punya juga. Nu'man karena dipandang dekat sama Rasul, dia ke pasar. Dia bilang sama tukang kurma, bang, kurma 1 kilo. Ntar yang bayar Rasul begitu. Berangkat tuh Nu'man bawa kurma 1 kilo ke rumah Rasul. Assalamualaikum Rasul. Waalaikumsalam. Nu'man, iya saya kesini Rasul pengen sholatoh sama Rasul kurma 1 kilo. Kira-kira diterima nggak Rasul? Enggak. Kata Rasul, jangan Nu'man, kamu yang lebih berhak. Enggak, saya udah niat sholatoh ke Rasulullah. Enggak, buat kamu Nu'man, mau sholatoh. Udah gini aja Nu'man, saya cicipin 3 butir ya, nanti separuh besarnya bawa ke rumah. Kata Nu'man, oke lah kalau begitu. Dia pulang bawa ke rumah. Di perjalanan dalam benaknya, kalau nggak begini, bini gua nggak makan kurma. Selang 1 minggu Rasulullah ke pasar. Kata tukang kurma, Assalamualaikum Rasul. Waalaikumsalam. Biasanya Rasul kalau punya utang pagi, sore langsung dibayar. Ini udah seminggu kok belum dibayar-bayar. Emang utang apaan? Kurma 1 kilo. Yang utang siapa? Nu'man. Rasul ketawa di pasar. Nu'man. Kira-kira dibayar nggak Rasul? Dibayar. Tapi kira-kira Ustaz Mansur ke pasar Cengkareng kerupuk 3 kilo yang bayar Kak Uja, oh gak bayar. Nu'man saya pendek umurnya. Rasul karena saking dekatnya dengan Nu'man, mulia banget Nu'man. Dimandiin sama Rasul, dikafani sama Rasul, disolatkan sama Rasul, sampai diantar ke kuburan sama Rasul, dimasukin ke lubang lahatnya sama Rasul. Mulia bener itu Nu'man. Setelah selesai penguburan, Rasul pulang. Dapat 7 langkah Rasul ketawa. Kata Umar, kenapa Rasul ketawa? Nu'man, jangankan hidupnya matinya aja bikin saya ketawa. Maksudnya apa? Ketika Nu'man ditanya Munkar Nakir, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" "Allahu Rabbi," kata Nu'man. "Wa man nabiyuka, siapa nabimu?" Oh, lagi jalan di atas begitu. Itulah Rasulullah Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yuk kita nggak ada lagi yang buat kita rujukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk isi bangsa kita dengan akhlak Rasulullah, dengan suri taulan Rasulullah, dengan kebaikan Rasulullah. Insya Allah bangsa kita menjadi bangsa yang berkah. Amin. Wabah taun Rasulullah hanya 40 hari selesai. Beliau doa Allah masyrif anil balai wal wabali wa taun selesai. Masa Khalifah Umar bin Khattab wabah taun virus yang menular nggak sampai 40 hari selesai. Doanya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiun alim. Selesai. Sekarang Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Madinah, Imam Masjidil Aqsa, Imam Masjidil Al-Azhar, Imam Syekh Abdul Qadir Jalani Badar, semua berdoa mencucurkan air mata. Doanya belum dikabul. Udah 7 bulan kita betul dibayang-bayangi dengan virus corona, dibayang-bayangi dengan wabah penyakit yang menular betul. Syukur minggu-minggu ini kita PSBB transisi. Kemarin-kemarin yang total, Masya Allah, salaman aja pakai siku. Kira-kira kiai ustadz salaman kawan sama panitia maulid pakai siku, tapi nyangkutnya di mana? Alhamdulillah segera transisi. Mudah-mudahan dijadi Sayyidina Muhammad SAW. Allah angkat penyakit corona. Allah angkat wabah yang menular ini. Allah kabulkan permohonan kita malam ini. Amin ya rabbal. Kenapa sampai 7 bulan ini? Mungkin ibrah pelajaran buat kita. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan-jangan di antara tangisan orang yang berdoa kepada Allah ada orang-orang yang curang kepada Allah, orang-orang yang kesempatan dalam kesempitan. Jangan-jangan siapa mereka? Mereka penyakit lambung dibilang COVID. Betul? Orang sakit gigi dibilang positif. Coba. Apa maksudnya? Kenapa? Karena ada apaan tuh? Masya Allah. Dengar dari ngurusin sampai masuk kuburan, dengar 200 juta, dengar dananya dengar. Makanya karena itu, mungkin karena orang yang curang tadi sehingga doa kita belum dijawab oleh Allah. Makanya malam ini orang-orang yang curang, yang tidak amanah tadi, semoga Allah berikan taufik dan hidayah. Allah luruskan hatinya, Allah luruskan fikirannya, Allah luruskan ilmunya, sehingga betul-betul malam ini dikabul oleh Allah doa kita. Amin Bu. Sudah capek kita begini Bu ya. Ini alhamdulillah RW di sini kumpul kita semua Pak RT. Di tempat lain Bu, peringatan maulid begini RW-nya juga gak datang. Kenapa? Takut mampus. Betul gua ngomong. Ya alhamdulillah. Ini mungkin kalau masuk YouTube nih, baru kali ini nih maulid kayak semarak begini. Orang lain pasang spanduk aja gak berani. Saya tadi ceramah Tanjung Priok, gak ada spanduknya. Cuman ini belum sah juga spanduknya, gak ada fotonya apa semana nih. Jamaah yang dimuliakan, alhamdulillah kita doain semoga yang menyumbang hartanya bagi peringatan maulid ini Allah berkahi usahanya, Allah tambahkan rezekinya, Allah berkahkan rumah tangganya, Allah berkahkan kehidupannya. Yang menyumbang tenaganya Allah berikan kesehatan padanya. Yang menyumbang doa Allah kabul doanya. Diberkati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin,
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا تقبل وأوفر ثوابنا قرأنا من القرآن الكريم وما استغفرنا وما سبحنا هدية بالغة إلى أرواح أهل القبور pendiri Masjid Al-Hashimiyah wa ahli kubur jamaah Masjid Al-Hashimiyah wa ahli kubur jama'atuna fi hadal makan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ja'alhum qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al khufratan min khufratin nar Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya dafi'al baliyat Allahumma ya kafiyal muhimma Allahumma ya muhillal mushkilah Allahumma ya syafiyal amra birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, yang kompak bareng. Allahumma barik lana bima rozaqtana. Terusin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami segenap dari panitia pelaksana peringatan Maulid